Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didar Rahimatul Mardian dengan NPM 2113191023. Di sini saya perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang jurnal data mining yang kelompok kita peroleh. Di sini jurnal yang kita peroleh adalah penerapan data mining pada data gempa bumi terhadap potensi tsunami di Indonesia menggunakan metode NBC. Untuk analisis masalah pada jurnal ini, itu gempa bumi merupakan sebuah ketakutan bagi penduduk Indonesia. Salah satu dampak akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut adalah tsunami. Seringkali tsunami menyebabkan kerusakan di Indonesia, bahkan sampai menyebabkan hilangnya korban jiwa. Sehingga perlu perhatian serta penanganan khusus terhadap dampak dari gempa bumi seperti tsunami tersebut. Dengan mengetahui dampak dan akibat yang ditimbulkan ketika terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, di sini pada jurnal untuk pengumpulan datanya berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada. Untuk pengumpulan data di sini berdasarkan data sampel yang disajikan melalui website BMKG pada tahun 2012. Pada pengumpulan data atribut yang terdapat 6 data, yaitu daerah gempa bumi, pusat gempa, jarak dari pantai, kedalaman, skala atau kekuatan gempa, dan juga dampak yang diakibatkan oleh gempa. Di sini pada jurnal tersebut hanya mengambil sekitar 15 data. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah data mentah dari website BMKG pada tahun 2012. Nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 21131910008. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dinda Rahimatul Mardian. Di sini saya akan membahas tentang data pre-processing, di mana di sini saya akan menyederhanakan data mentah yang telah tadi disajikan agar dapat lebih mudah untuk diproses selanjutnya. Di sini pertama ada jarak dari jarak 0 sampai 20 km, maka pre-processingnya dia adalah dekat. Dan untuk data dari 26 km sampai dengan 100 km itu sedang, dan lebih dari 100 km adalah jauh. Untuk kedalaman, apabila kurang atau sama dengan 15 km itu dianggap dalam, dan apabila lebih besar lebih dari 15 km maka itu adalah sangat dalam. Untuk skala di sini apabila kurang dari 5,0 maka itu rendah, dan apabila 5,1 sampai dengan 7,0 adalah sedang, dan di atas 7,0 adalah tinggi. Lalu apabila telah disederhanakan sedemikian rupa, untuk datanya akan diubah seperti ini. Baik, nama saya Ahmad Yunus dengan NPM 21131911031. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan pada jurnal yang sedang dibahas, yaitu adalah NBC. Baik, untuk pertama-tama apa itu NBC? NBC merupakan singkatan dari Naive Bayes atau Naive Bayes Classification, yang merupakan metode yang digunakan untuk klasifikasi teks dengan menghitung probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari data yang sudah ada. Nah, lalu di sini terdapat cara untuk mencari probabilitasnya. Baik, di sini ada rumusnya, di mana X merupakan data kelas yang belum diketahui, lalu hipotesis atau H yaitu adalah data suatu klasifikasi yang spesifik. Lalu di sini terdapat P dalam kurung HX, yaitu merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Lalu terdapat P dalam kurung H, yaitu merupakan probabilitas hipotesis H. Lalu ada P dalam kurung XH, yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis A. Lalu ada PX merupakan probabilitas X. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Lukman dengan NPM 21131911007. Nah, di sini dari tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mencari hasil untuk NBC-nya. Jadi di sini ada potensi tsunami
Nah, untuk potensi tsunami sendiri itu pencarinya jadi data keseluruhan yang ada pada jurnal dibagi dengan data terjadinya potensi tsunami. Jadi hasilnya 0,26667. Kemudian untuk probabilitas jarak yang potensi tsunami yang dekat itu dilihat dari data yang di sebelah kiri. Nah, di data sebelah kiri itu ada 4. Jadi kita lihat yang dekat itu ada berapa? Ada di sini ada 1, tinggal dibagi dengan 4. Kemudian untuk jarak yang jauh, lihat jauh ada 3, berarti 3 dibagi 4. Kemudian untuk kedalamannya sama seperti yang tadi, dilihat lagi kedalaman di sini ada yang yang dalam dan juga sangat dalam. Nah, yang dalam ada 1, jadi 1 dibagi 4 hasilnya di 0,25. Kemudian yang sangat dalam ada 3 data. Jadi 3 dibagi 4 ada jadi sama dengan 0,75. Kemudian untuk skala di sini ada yang sedang dan juga dan tinggi. Nah, yang sedang itu ada 1 data, jadi 1 dibagi 4 jadi hasilnya 0,25. Kemudian yang skala tinggi itu ada 3 data, jadi 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Nah, kemudian untuk yang lanjutannya, yang ini dilihat dari potensi yang tidak berpotensi. Jadi tidak berpotensi untuk tsunami. Nah, dilihat dari datanya yang tidak berpotensi untuk tsunami itu ada sekitar 7 data. Jadi 7 itu dibagi 15. Jadi potensi datanya dibagi 15. Nah, kemudian untuk jarak yang potensi sedang itu yang sedang ada sekitar 4 data dibagi 7 hasilnya 0,57. Nah, kemudian untuk jarak yang jauh ada 3, jadi 3 dibagi 7 hasilnya 0,42. Kemudian untuk kedalamannya itu yang dalam dan juga sangat dalam. Yang dalam itu ada 4 data, yang sangat dalam ada 3 data. Jadi yang dalam karena 4 data dibagi 7 hasilnya 0,57 sekian. Kemudian yang sangat dalam karena ada 3, jadi 3 dibagi 7 hasilnya 0,4 sekian. Kemudian untuk yang skala sedang dan tinggi itu yang berskala sedang itu hampir semua data yang tidak berpotensi tsunami itu berskala sedang. Jadi 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kemudian yang tinggi itu karena tidak ada, jadi 0 dibagi 7 hasilnya 0. Kemudian untuk lanjutannya di sini yang terjadi tsunami ya. Jadi itu ada 3 data yang berpotensi, yang tidak terjadi, dan yang terjadi tsunami. Nah, kemudian yang di sini ada 4 data. Jadi yang untuk probabilitas tsunaminya 15 berarti dibagi 4 dibagi 15 maksudnya. Jadi 0,26 sekian. Kemudian untuk probabilitas jarak yang sedang di sini sedang ada 2 data. Jadi 0,5 hasilnya. Kemudian yang dekat karena datanya 4, jadi 2 dibagi 4 hasilnya 0,5 juga. Kemudian untuk data kedalamannya di sini yang dalam ada 3 data dan sangat dalam ada 1 data. Yang dalam jadi 0,75 karena 3 dibagi 4. Kemudian yang sangat dalam 0,25 karena 1 dibagi 4. Kemudian untuk yang berskala tsunami-nya itu yang sedang dan juga tinggi. Yang tinggi itu ada 3 data. Kemudian yang sedang ada 1 data. Nah, yang sedang dibagi 1 dibagi 4 yaitu 0,25. Kemudian yang skala tinggi 3 dibagi 4 jadi 0,75. Lalu saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Riza Padilla dengan NPM 2113191009. Lalu untuk kekurangan dan saran untuk jurnal ini yaitu data yang diproses terlalu sedikit. Jadi jumlah data yang tersedia di jurnal ini hanya tersedia 15 data saja. Kemudian terdapat probabilitas 0. Kenapa bisa terjadi probabilitas 0? Karena alasan yang tadi sebelumnya, yaitu kurangnya data yang tersedia sehingga mengakibatkan probabilitas 0. Lalu data kurang mendetail. Maksudnya waktu pengambilan data kurang mendetail. Di dalam jurnal ini hanya tersedia tahun saja dan tidak ada bulan, hari, dan jam. Lalu keadaan iklim pada saat pengambilan data tidak jelas. Lalu saran,
data ditambahkan kembali dan diusahakan data yang ditambahkan sesuai dengan titik per daerahnya. Lalu, waktu mendetail pengambilan data diperjelas dan keadaan iklim juga disediakan. Mungkin saya cukupkan pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.